Ayo ngopi dulu. Assalamualaikum ya Jad. Assalamualaikum ya Nur. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Ruhi. Assalamualaikum ya Jasadi. Assalamualaikum ya Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum ya Daud alaihissalam. Assalamualaikum ya Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum ya Musa ya Isa ya Zakaria. Assalamualaikum ya Yahya. Assalamualaikum ya Nurus samawati wal ardh. Assalamualaikum ya Nurus samawati wal ardh. Assalamualaikum ya Nurus samawati wal ardh. Bismillahi fi ruhi. Bismillahi fi jismi. Bismillahi fi dami. Bismillahi fi lahmi. Bismillahi fi zildi. Bismillahi fi atmi. Bismillahi nuri nuru nurullah nurul rabbi bihaqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nurhaqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhill wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam jamaah pengajian Selasa malam Rabu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selamat malam sahabat-sahabat yang di YouTube di seluruh wilayah Nusantara. Selamat malam sahabat-sahabat di TikTok, sahabat di Facebook semua. Dimanapun berada panjenengan, Abah doakan senantiasa mendapatkan luluberan kebahagiaan, senantiasa ada di dalam kebahagiaan, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum memulai kajian kita malam hari ini, karena insya Allah besok buat saudara kita, buat sahabat kita adalah yang insya Allah akan melaksanakan saum, sahabat-sahabat Muhammadiyah, Abah mengucapkan selamat saum ya. Dan buat sahabat-sahabat Nahdlatul Ulama yang insya Allah akan melaksanakan saumnya adalah insya Allah pada hari Kamis tadi semua. Adapun buat Abah pribadi adalah, nah inilah maka kita harus belajar memahami secara syariat dan hakikat. Pada dasarnya saum itu selamanya. Pada dasarnya adalah sholat itu adalah selamanya. Pada dasarnya yang namanya juga zakat adalah selamanya dan haji juga adalah selamanya. Tetapi karena dalam kehidupan ini adalah syariat, ada hakikat, maka ada saum syariat, ada saum hakikat. Ada haji syariat, ada haji hakikat. Ada juga adalah zakat syariat, ada zakat hakikat. Ada. Maka oleh karena itu sahabat semua, marilah kita. Kalau hari ini sahabat-sahabat yang masih belajar di syariat, baik semuanya. Tetapi adalah merupakan proses belajar kepada kita. Adalah proses untuk menyadari tentang, adalah biar kita paham tadi semua. Ya.
Tetapi alangkah indahnya kalau seandainya sebenarnya seharusnya adalah sebagaimana yang disarankan oleh para ulama kita, Imam Ghazali adalah menyatukan syariat dengan hakikat semuanya. Biar adalah pada saat tubuhmu secara syariat tidak bisa melakukan, ruhmu sudah bisa melakukan. Disinilah kenapa kita harus memiliki dua bagian sahabat dalam dunia ini adalah syariat dan hakikat. Maka sekali lagi bagi sahabat-sahabat yang sudah mengerti saum syariat, saum hakikat, pada dasarnya tidak usah adalah menunggu-menunggu ru'yat sebetulnya. Karena pada dasarnya adalah adalah yang harus dipahami oleh kita adalah apa. Jadi kalau di sini maaf ya, tolong jangan dinyalakan itunya ya. Tadi semua. Kalau mau Mas Tri di majelis saja bawa HP-nya. Ya. Tadi semua ya. Jadi itu ya sahabat. Jadi marilah kita gabungkan antara syariat dan hakikat supaya kita adalah betul-betul adalah jam'u tadi semua. Jangan sampai kita adalah memisahkan antara syariat dan hakikat, memisahkan antara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka disitulah sesungguhnya adalah syariat dan hakikat itu adalah satu, adalah Isra wal Mi'raj, dohir dan batin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka disitulah ada syariat dan hakikat yang tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Bahkan bagi orang-orang yang sudah mengerti hakikat itu adalah pada wujud syariat sesungguhnya adalah dunia ini, syariat ini menjadi hakikat. Maka sesungguhnya dunia ini menjadi akhirat tadi semuanya. Itulah Pak sahabat sekali lagi. Tapi walaupun begitu ya kita semua manusia adalah proses belajar semuanya. Marilah kita sing penting adalah tadi kata Abah Pak, buat teman-teman anak Abah membawa duren yang bagus tadi semua. Jangan kalah sama duren. Waktu saya kecil, Abah kecil, duren saja hanya duren kampung saja. Tidak ada namanya musangking, tidak ada namanya duri hitam, tidak ada duren tembaga, tidak ada duren D54 dan lain sebagainya. Tidak ada montong tadi semua. Maka sesungguhnya pelajaran dari Allah kepada kita adalah kita harus memahami bahwa kita ini adalah makhluk ini wajib adalah mengupgrade tadi semua. Itulah tentang Mi'raj. Jadi Mi'raj itu adalah Isra wal Mi'raj itu dalam manusia harus mengupgrade dirinya. Karena setiap zaman tantangannya berbeda. Setiap zaman membutuhkan alat yang berbeda. Itulah syariat itu harus diupgrade tadi semua. Ya. Maka hari ini pada saat kalian komunikasi nggak bisa menggunakan semapur atau morse, menggunakan telegram untuk berkomunikasi. Karena sudah ada alat yang lebih canggih. Itulah yang harus dipahami. Maka demikian pula Allah mengajarkan kepada kita semua benda di dunia ini, dari mulai pesawat terbang, dari mulai handphone, dari mulai mobil, dari mulai bentuk rumah, apapun, buah-buahan. Pada zaman Abah yang namanya bunga ros itu hanya satu saja, kalau nggak putih merah. Sekarang ada ungu, ada belang, ada kuning, ada oranye, ada apa. Dulu ikan koi itu nggak ada. Yang adanya ikan mas yang berwarna merah. Sekarang ada kohaku, ada semua. Ini manusianya tidak mau mengupgrade diri. Handphone dari mulai alat pager sampai handphone tadi semua, dari mulai mobil telepon rumah, kemudian masuk ke wartel, kemudian masuk ke dalam handphone, dari mulai handphone cinit-nit, masuk Android, masuk BlackBerry, masuk Android, maka terus segala makhluk itu oleh Allah di-upgrade sesungguhnya. Untuk apa sih di-upgrade? Untuk menyesuaikan dengan sunatullah yang ada hukum-hukum alam, hukum Allah, sahabat. Maka disinilah juga nanti kita akan bahas tentang jin dan manusia. Tadi semua. Maka setiap makhluk itu adalah wajib tagoyur, tadi semua. Maka disinilah kita harus mengenali diri dari awal tadi semua. Dulu waktu Abah masih kecil, kakek Abah punya kijang kotak. Sekarang tadi semua Abah naik kijang Zenith misalnya gitu, hibrid. Itu pun Abah udah nggak mau, terlalu murah. Gitu. Sombong dan sombong.
Kayaknya bagi abah itu pakai Janet itu udah malu. Gitu loh. Nah tadi kita ini harus mengupgrade, walaupun bagi komandan Janet itu dibandingin yang sebelumnya lebih bagus. Kan setiap manusia itu begitu. Maka itulah pelajaran dari Allah kepada kita, bahwa kita ini adalah semua makhluk ini wajib tagoyur, wajib berubah, wajib mengupgrade, wajib meningkatkan kesadaran. Disebut mi'raj. Ini bisa mi'raj masih terus ke langit. Kamunya nggak mau rubah-rubah tadi semua. Handphonenya udah Isra Mi'raj. Isra casingnya sudah dirubah, tetanannya sekarang lebih canggih lagi. Dulu handphone pertama Siemens kayak batu bata. Coba kamu sekarang kalau pakai batu bata kayak dulu. Dulu abah bangga pakai Siemens, muncul pertama kali. Wih, Pak Asep tuh dia lagi ngomong sendiri karena orang nggak tahu bahwa handphone itu bisa nyambung tanpa kabel. Nah, Tuhan sedang mengajarkan kepada kita bagaimana sekarang koneksi dengan Tuhan tanpa kabel. Tuh, kalau Tuhan itu sang kehadiran, gelombang elektromagnetik merupakan lautan cahaya foton yang bisa kita berkomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik tanpa kabel. Sekarang ini less touch disebutnya, itu ada apa namanya itu? Tadi semuanya sahabat itu tentang mengupgrade, memirojkan. Isra merubah casingnya, Mi'raj merubah SIM cardnya. Tadi semua dari mulai Pentium 1 laptop kamu sekarang naik Pentium 2, naik Pentium 3, naik Pentium 4, naik Core terus. Kamu masih pakai mesin ketik cuk celek cuk celek cuk celek cuk celek. Bagaimana kamu akan hidup di zaman ini? Kamu masih pakai mipil jagung. Nah inilah yang harus tentang kesadaran, itu tentang Mi'raj. Mi'raj itu menaikkan kesadaran si mesin tik, gitu, menaikkan kesadaran si handphone yang tadinya hanya bisa SMS tanpa gambar, tanpa video, sekarang udah tadi semua. Marilah kita pun sebetulnya ini lucu sekarang manusia ini. Maka kata Abah, sekarang ini manusia sedang ditampar oleh handphone tadi. Maka manusia yang menggunakan Apple kayak Pak Jamal menggunakan Apple, jangan-jangan nggak bisa make itu. Adik. Jadi manusia ini tubuhnya kayak handphone, tapi handphonenya handphone canggih, tetapi kamu nggak bisa make. Nah, gitu. Hanya untuk WA sama telepon. Kalau pakai WA sama SMS udah aja pakai cinit-nit. Nah inilah tentang mengupgrade Mi'raj dari semua. Jadi kehidupan ini oleh Allah sahabat, maka nanti Abah akan bandingkan dengan masa zaman jin. Kita ini belum sampai kepada teknologi yang pernah terjadi puncak tinggi teknologi. Zaman Nabi Sulaiman sudah menggunakan bangsa jin. Tuh, karena bangsa jin itu bangsa yang jenius. Tadi semua. Dan kita ini sekarang masih ada di lapisan terluar dari bumi ini. Tadi. Kita masih terluar. Adapun jin itu di lapisan keempat yang terdalam. Dulu manusia yang sudah tadi, yang kata surat Ar-Rahman itu, yang mengatakan ya ma'syarul jinni wal insi, itu hei jin dan manusia. Tapi sekarang manusia masih titik terendah dikuasai oleh bangsa jin. Bikin warteg pakai jin, pengen jadi bupati pakai jin, pengen kaya pakai jin, tadi semua. Sampai nyari lubang pun pakai apple jin, pakai buhur. Nah, inilah orang-orang koplok hari ini nih, yang tidak mau mengupgrade dirinya, yang tidak mau meningkatkan kesadarannya. Tidak ngomong Mi'raj aja, masih dongeng aja semuanya. Semuanya itu mengalami Isra Mi'raj. Setiap ada yang dohir pasti mengalami Isra, setiap yang batin pasti menaiki Mi'raj. Coba pahami. Maka itulah sekarang harga adalah handphone bisa dengan 2G, 3G, 4G, 5G. Tadi akan naik 7G. Pengetahuan kamu sekarang ini masih bahkan cinit-nit. Setiap hari kamu ketinggalan zaman, setiap hari. Maka cari makan, cari bertani sekarang ini beda. Berperikanan, membuat produksi industri perikanan beda sama dulu.
Dulu cukup bibit ikan lempar ke kolam beres. Sekarang tidak. Sekarang ini ada kultur jaringan. Bahkan dari kulit ikan kita bisa membibitkan ikan. Sekarang ini. Dari bagian pohon manapun kita sudah bisa mengambil menjadikan bibit dengan kultur jaringan. Dari selnya kita ambil. Pada saat dulu kita nanam apapun paling-paling nyangkok. Paling-paling kita ngambil dari biji. Sekarang tidak, Pak. Maka sekarang muncullah durian pun sudah mi'raj begitu jauh, manusia nggak mau mi'raj. Dari mulai durian kampung sampai duri hitam sampai musangking yang harganya mahal, bijinya tidak ada, warnanya kuning, rasanya manis, harganya mahal, manusia masih tetap aja nguplak. Ayo sahabat, Allah mengajarkan banyak hal dalam kehidupan ini. Maka tadi kata Allah, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Telah kuperlihatkan ayat-ayatku, tanda-tandaku di alam ini. Tapi manusia tidak mau mengikro baik pada diri maupun di luar dirinya, sehingga tidak mau bangkit dia. Dia terjebak dengan masa lalu. Tadi semua. Sekarang pada saat Kijang sudah jenit, dulu yang namanya Fortuner, yang namanya apa namanya itu Pajero yang ditaikin Pak Jamal sekarang, itu dulu L300 Kijang L300 kotak. Sekarang kasih baju dia namanya Pajero. Tuh tadi semua. Dulu L300. Kamu masih mau naik ke kantor L300? Tadi hei jamaah sekalian, mau mi'raj gak? Ini kok masih kopok aja kehidupan ini. Tadi karena kamu tidak mau belajar segalanya. Coba ya dari pemuda, ada pemuda nggak di sini? Dulu lihat tuh pus-pus pakai cut bray, rambut kribo. Tadi semua. Coba Selamat, kamu masih nggak mau pakai cut bray sekarang? Rambut dikerboin. Itu dia. Makanya Isra Mi'raj itu terjadi pada seluruh makhluk sebetulnya. Isra itu perjalanan casingnya, Mi'raj itu perjalanan ruhnya. Isra itu perjalanan casingnya, Mi'raj itu perjalanan mesinnya. Sama saja. Pada dasarnya. Ya. Maka seluruh kehidupan ini, maka Allah bicarakan tentang jin manusia, jin manusia. Sebetulnya di situ dulu pada zaman Nabi Sulaiman, teknologi manusia itu sudah mencapai tingkat tertinggi. Maka manusia menjadi raja daripada jin. Maka kenapa salah satu amaliyah yang Abah ajarkan, jangan sampai hari ini dikuasai oleh jin. Dan hari ini Abah menyaksikan jin sedang berkuasa. Hari ini manusia dikuasai bangsa jin. Harusnya dulu zaman Nabi Sulaiman manusia sudah menguasai bangsa jin. Bahkan dulu di Nusantara ini kalau kalian ngerti, Ika ini sudah pernah pergi ke Mars. Nah, baru kalian pasti kaget. Orang Indonesia itu udah sampai Mars teknologinya. Bahkan perang Mahabharata itu sudah menggunakan nuklir yang lebih canggih, 100 kali lebih canggih daripada nuklir yang dipakai si Kim Jong Un. Sudah dipakai di Nusantara waktu perang Mahabharata. Nah inilah kita harus memahami tentang sejarah tadi semua. Maka kisah Nabi Sulaiman itu sesungguhnya menguasai bangsa jin itu adalah, ingat, jin itu bukan goib. Jadi segala perkara yang tidak terlihat oleh mata itu bukan goib. Bisa dijelaskan dengan ilmu fisika, oleh ilmu pengetahuan, dengan ilmu kuantum. Keterbatasan manusia melihat mereka itulah yang kita sebut yang tidak kelihatan itu bukan tidak ada. Ingat itu. Dan yang disebut manusia itu hanyalah, kalau ibaratkan ini bumi ini satu bangunan megah, hanyalah lapisan tertipis manusia itu di luar. Pak Tri, manusia itu hanya lapisan terluar tertipis. Nanti kalau dulu zaman Nabi Sulaiman sudah masuk pada menguasai bangsa jin, berarti teknologi manusia saat itu sudah melihat jin belum? Melihat jin. Melihat jin. Ini yang harus dipahami.
Tapi hari ini malah sebaliknya, jinlah yang berkuasa. Bahkan kemarin kita sudah buktikan di dalam waktu kita kemarin At-Taqoh. Ternyata yang sholat itu jin. Ternyata yang ikut manakib itu jin. Ternyata yang ikut khotaman itu jin. Ternyata yang kemarin dikiran itu jin. Disinilah jin itu sudah menguasai seluruh aspek kehidupan manusia. Tadi semua. Karena jin itu nggak bisa dipisahkan dari manusia. Maka kenapa Allah bicara jin, bicara manusia, bicara jin, bicara manusia? Laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun wal jana khalaqnahu min qablu min naris samum. Tuh, apa? Ditafsirkan naris samum itu api yang panas itu. Maka bangsa jin adalah hakikat nar pada tubuh kita. Dia bisa masuk pada seluruh rongga-rongga tubuh kita, lewat pori-pori kita, lewat mata kita, lewat telinga kita, lewat kaki kita, lewat hati kita. Dia masuk, meresap. Sebetulnya inilah sesungguhnya setiap kehidupan ini, kata Abah juga. Maka Abah ini belum bisa membuka secara luas, tetapi Abah sudah menyaksikan semua lapisan itu. Bahwa manusia ini hanya, aduh, setipis kondom pun tidak. Kehidupan yang nampak di dunia ini setipis kondom pun tidak. Tipis kulit ari kehidupan dohir ini semuanya. Ada kehidupan, ada kehidupan, ada kehidupan. Maka tadi diperlihatkan dengan gelombang elektromagnetik, dengan gelombang cahaya. Maka hari ini kenapa mereka-mereka yang menguasai kuantum bisa menguasai dunia? Tadi masih Indonesia masih ngomongin halal dan haram, masih ngomongin usoli jeung teu usoli, masih ngomongin kunut dan nggak kunut. Maaf ini jangan dipelintir, karena kalau nggak begitu kita tidak akan bisa berubah. Tadi semua jin itu ada pada lapisan plasma, ada pada lapisan keempat plasma. Bukan lagi antara warna, bukan pada merah, ada ultraviolet. Di atas ultraviolet ada lagi satu lapisan. Di atas satu lapisan itu, disitulah jin itu ada. Dan jin itu bukan sesuatu yang goib, tetapi perkara yang dohir, tapi kita tidak mampu makanya ya masyaallah jinni wal insi. Maka kamu bisa saling menembus illa bisul, kalau kamu punya kekuatan. Dan hari ini manusia sedunia sedang dijajah oleh bangsa jin. Manusia tadi semua. Maka tadi Abah dohirkan, ternyata pantas kata Allah, walaqad darokna li jahannama kasiron minal jinni wal insi. Karena tugas jin itu nggak ada bedanya seperti kita. Dia bertasbih, dia juga wajib sholat, dia juga wajib ibadah pada Allah. Karena jin juga sama berasulkan Muhammad. Tadi semua. Tetapi disinilah bagaimana kita ini adalah, makanya tadi jin itu dari kata sebetulnya adalah ada pada pikiran kita. Dia masuk pada pikiran kita. Nah, maka tadi pada saat manusia itu menjadi manusia pikiran, sebetulnya yang yuwaswisu pada dadanya itu dari bangsa jin. Tuh. Dan itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Bagaimana mereka ingin mesesatkan kita. Karena dari awal pun Allah ngomong jin manusia, bahkan dari penciptaan awal Adam. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal jana khalaqnahu min qablu min nari samu wa id qala lil malaikati inni khaliqun basaron min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba ayyakuna ma'asyajidin qala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun qala fakhruj minha fa innaka rajim
Wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Di belakangnya ketika Allah mengusir iblis dari bangsa jin, ini harus pahami. Maka ada jin dari bangsa manusia, ada setan dari bangsa jin, ada setan dari bangsa manusia. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'asun, kata jin. Qala fa innaka minal mundarin, kamu akan diberikan tempo ila yaumil waqtil ma'lum. Maka disitulah jin itu berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ardi wa la ugwiyanahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlasin. Maka jin mengambil alih seluruh kehidupan, pada sholatmu, pada puasamu, pada zikirmu, pada manakibmu, pada khotamanmu. Maka Allah abah dohirkan kemarin, ternyata yang selama ini manakib, yang khotaman itu adalah selama di sininya masih mengikuti jin benci, dengki, dendam, hasud, sombong. Dialah yang mengambil alih. Dialah yang mengambil alih. Itulah kenapa kita harus berserah diri pada Allah. Kalau tidak, hancur oleh iblis yang dari bangsa jin. Qala rabbi bima agwaitani, ya Tuhanku karena engkau sesatkan aku. Itu bahasa mereka tadi semua. Kenapa? Karena waktu Allah mengusir dia, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Maka seolah-olah jin itu berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ardi wa la ugwiyanahum ajmain illa ibadaka minhum. Nah, itulah kenapa kita harus aslama. Itulah kenapa kita harus mematikan diri. Itulah kenapa kita harus mengosongkan diri. Itulah kenapa kita harus mengenal diri. Itulah kenapa kita harus berserah. Karena tadi jin sendiri yang ngomong, aku hancurkan semuanya. Makanya katakan la uzayyinana, tazin, usahamu aku akan hancurkan, sholatmu aku akan puncat, manakibmu aku akan hancurkan. Maka abah dohirkan kemarin, tiap hari dikirnya la ilaha illallah, tiap hari sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina. Ternyata yang bersolawat juga jin, ternyata juga yang dikir jin. Kemarin bapak itu yang hadir semua, itu kan hadir kan semua. Ternyata dengan kalimat la ilaha illallah yang sama berteriak mereka. Pada saat la ilaha illallah yang mengucapkan bukan dirimu, pada saat engkau sudah mematikan diri, ilallah, semuanya berteriak. Ada yang muntah. Padahal awalnya asik-asik aja kan dia dikir kan, la ilaha illallah. Si jin tuh yang dikir tuh, pasti di otaknya itu bukan Allah, itu beras, pekerjaan, yang bujangan punya bini, yang sudah punya bini pengen punya anak, yang sudah punya anak pengen usaha, yang sudah usaha pengen lancar. La ilaha illallah. Masuk dia akan masuk pada segala niat yang bukan Allah itu. Maka abah suka nantang siapapun kalian, ahli manakib, ahli apa semua, datang ke sini. Kita buktikan yang selama ini manakib itu kamu apa jin. Ingat, jin itu kelihatan baik tapi di penghujungnya membelokkan. Disitulah bahayanya dari semua. Mereka juga sama kayak kita beribadah. Tetapi tadi seolah-olah kita ini, karena mereka ini adalah ada pada lapis. Sebetulnya secara teknologi mereka itu patri di lapisan keempat. Maka dulu waktu manusia mampu illa bisultan masuk ke dalam, mereka siap menghamba dan jin itu setia. Maka kata abah, nih yang dua di sini, si Emen itu ada sudah tunduk dia. Yang di musola udah lama dia di musola karena dia udah tunduk. Dulunya dia itu adalah pernah menjadi raja di Pongkor. Itu terus terang itu. Dia ngaku saya cerah ke Abah Setu. Dulu siapa Tung? Pernah kamu ikut ke Bah Didi? Yang ikut kakak adanya Usman, si Rohim. Tuh raja jin yang ada di sana waktu kita ziarah ke siapa tuh? Baru nyampe, assalamualaikum, saya raja jin, saya pengen masuk Islam. Baru sampai di masjid itu. Coba
Padahal di situ tempat zikir, di situ tempat sholawat, di situ tempat sholat. Tapi ternyata nggak semua sholat yang zikir itu manusia. Jangan lupa kamu itu mati itu jangan. Maka itulah Bung Karno berkata kepada Profesor Kadirul Yahya, Prof, kenapa saya melihat belasan orang yang mati matanya sebesar bola sepak merah? Ternyata kamu ini bukan manusia. Itulah kenapa Al-Quran jin manusia, jin manusia, jin manusia. Itulah perintah kepada ibadah tu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka itulah kenapa kita disuruh mukhlas. Karena jin sudah berkata, iblis sudah berkata, aku akan sesatkan semuanya. Maka Abah selalu katakan, maka guru kita selalu mengatakan, ilahi anta maksudi, ilahi anta maksudi. Jangan ada maksud dari hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Ini apa lagi? Ustaz koplok ngaji aja nggak mau gara-gara takut bini. Nah, inilah bukan jadi jin lagi, wahnya jin itu nanti. Bagaimana mungkin orang beribadah kok takut karena bukan karena Allah, karena ingin tunduk pada bini. Inilah orang kayak nenek tadi semua. Berhentikan tuh jadi itu, jadi admin tuh. Ada gunanya. Tadi semua. Ya. Orang tujuannya nggak ilahi anta maksudi kayak begitu. Karena percuma nanti akan berkuasa bangsa siapa? Jin. Maka mulailah semuanya melawan dirinya. Nah, inilah harus pahami. Maka itulah kenapa kita dalam segala sesuatu itu, kita ini harus betul-betul betul-betul ilahi anta maksudi itu, jangan punya maksud dan tujuan lain. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Karena ya kita ini kalau nggak kita jin, kalau nggak jin itulah. Maka kenapa Allah dalam Al-Quran itu jin manusia, jin manusia, jin manusia, manusia jin tadi semua. Maka kita itu nggak bisa dipisahkan sebetulnya. Maka hari ini kata Abah juga cukuplah tadi semua. Nanti kita akan coba dari atakoh yang akan datang, kita lihat. Kita akan lihat. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Maksud Abah, kalau memang diri kita ini selama ini masih bertubuhkan jin, kita harus bebaskan. Bebaskan. Karena kita ini manusia. Harus bebaskan. Jangan dikira jin nggak sholat. Maka tadi kata ada jin Islam. Ya siapa jin Islam itu? Ya kamu itu. Tadi semua. Maka tadi kata Patri apa? Di bulan puasa setan dibeleng. Ayo setan yang dibeleng itu yang puasa besok tuh. Tadi semua. Tadi. Karena kenapa? Karena jin itu kenapa dibuat dari api? Kenapa darah manusia itu merah? Tadi semua. Maka maksud Nabi itu ngomongin jin diikat itu pada saat kamu nggak makan nggak minum bersetubuh, nah jinnya lagi diikat. Tadi semua. Coba pahami ya sahabat. Tadi semua. Kalau enggak, Abah tuh kasihan kepada orang-orang yang keluar ruhnya itu dalam martabat itu. Tadi semua. Bung Karno aja bisa menyaksikan. Tadi semua. Ya. Jadi jangan kamu kira kamu sudah bisa baca Quran. Maka tadi si Teteh tadi ngomong kan, pada saat menyembuhkan orang keserumahan pakai baca Yasin, baca ayat kursi, jinnya ngomong gua lebih pasti dari lu. Dulu ada keserumahan di pabrik di situ. 1000 orang keserumahan semua. Ada kiai datang ke sini bawa air, bah tolong bah. Kenapa? Tadi semua. Satu pabrik kesurupan. Tadi semua. Saya udah baca ayat kursi diketawain. Pada saat dia baca ayat kursi, si jin itu lebih cepat lari baca ayat kursinya. Tadi semua. Lebih pasif. Kata jin, lu lari kemana lu? Loh, hei kiai, gua lebih kiai dari lu. Maka jangan mentantang pententeng jadi merasa jadi kiai. Semua, ya. Tolong pahami ya saudaraku, sahabatku semua.
Siapapun, maka tadi kata Abah, di Ramadan ini usahakan serahkan diri kita pada Allah. Dari mulai hari pertama la hayyun la hayyun la hayyun la ilmun la ilmun. Tadi kata-kata iblis, kata jin, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum. La uzayyin itu apa tanya? Tazyin. Tazyin itu apa? Pandangan mata kita, pandangan hati kita kepada dunia ini lebih indah dunia ini daripada Allah. Itu tazyin. Nah sekarang pandangan kalian semua, pada dunia yang lebih indah Allah apa indah dunia ini? Pasti dunia. Tadi semua, makanya gitulah tadi cirinya. Kenapa orang pelit itu tidak mungkin balik pada Allah? Karena salah satu sifat pelit itu sifat jin. Ingat itu. Jadi satu jin itu kamu sholat bisa, kamu dikir bisa, kamu khotaman bisa, kamu manakib bisa, apapun yang kamu lakukan bisa. Satu-satunya yang sulit jin itu apa? Tadi sodakoh jariah. Tadi banyak orang kaya pelit jin itu tuh. Banyak orang rajin dikirnya tapi jin itu. Tadi semua. Jadi salah satu ciri daripada mereka itu tadi membedakan sama-sama sodakoh tadi semua. Itulah yang harus dipahami oleh kita. Maka itulah kenapa dalam Al-Quran kita disuruh oleh Allah ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat. Itulah jin yang tidak bisa. Ingat itu. Jin bisa sholat, jin bisa dikir, jin bisa manakib, jin bisa khotaman, jin bisa atakoh. Udah sejam la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagi begitu kata Abah, Allah. Wah, penipu lu semua tuh. Selama ini lu ngaku-ngaku torikot, lu ngaku-ngaku manakib, ngaku-ngaku khotaman. Saya ingin nguji satu tempat yang sumbernya torikot. Saya teriak di situ, pengen lihat nanti saya. Maaf. Ini Quran. Maka tadi kenapa kita ini disuruh sampai belajar agama itu sampai kepada surat Al-Ikhlas. Karena memang iblis juga sudah menyampaikan kabar kepada kita. Aku tidak bisa merusak ibadah orang-orang yang sudah mukhlas. Tadi semua. Ya, aku tidak bisa merusak. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wa la ugwiyanahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlasin. Yang mukhlas aku tidak bisa. Apa itu yang mukhlas? Orang yang sudah al-mutu qoblaan, orang yang sudah ngomongnya la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqi ilau, yang sudah mengembalikan sebetulnya aku wujud yang diwujudkan, sebetulnya aku hidup yang dihidup, aku melihat karena basornya, aku mendengar karena samanya, aku berkalam karena kalamnya, aku bergerak karena kudrat irodatnya, aku hidup karena hayatnya. Dia tidak bisa. Dan orang yang disebut mukhlas itu udah mengatakan, aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama usolli lam jalalah luhuru Allah, rahasiaku rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat Baitullah, la ilaha illallah, batinku Muhammadur Rasulullah adalah dohirku. Dia tidak akan bisa disentuh lagi oleh jin itu. Dan dia sudah berkata tekuk lidahnya, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqillallah. Yang begitu bukan tentang saya mursyid, saya wakil tauqi, saya ulama. Jin tuh udah masuk, maaf. Maka disinilah sesungguhnya. Maka tadi serahkan, lenyap aku ke dalam kosong. Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Hilanglah aku, lenyaplah aku. Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Tekuk lidahmu, maka dia tidak akan bisa masuk. Itulah dengan cara menghentikan darah mengalir semua. Tadi ini yang harus diperhatikan. Tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, hentikan darah yang mengalir pada tubuhmu supaya nanti kamu upgrade mi'raj. Tadi kalau HP dari 2G ke 3G ke 4G ke 5G,
Kalau seandainya komputer dari Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, kalau pesawat dari mulai Fokker sampai kepada Boeing, bahkan Concorde, dari mobil kijang kotak sampai kijang Zenith, dari L300 sampai kepada Pajero, ini hidup di zaman ini masih pakai L300. Orang sudah perang pakai drone, kamu pakai tapel. Inilah orang-orang sekarang yang tidak mau mengupgrade dirinya. Tadi semua. Padahal Tuhan mengajarkan tentang upgrade. Tadi dari durian hutan yang kecil, bijinya gede, rasanya nggak manis, sampai durian tembaga. Tadi kenapa kamu ini tidak mau menjadi mahal sekarang? Karena masih durian kampung yang bijinya gede, dagingnya tipis, rasanya juga hambar. Coba, siapa yang mau belimu? Itulah sama, nggak ada bedanya. Tuhan itu makanya kullu syai'in babun ilallah, segala sesuatu itu pintu untuk kenal dengan Allah, untuk kembali kepada Allah. Kullu syai'in yarju ila sholih, kembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Maka si iblis itu tidak berani merusak kita, sholat kita, manakib kita, puasa kita, dzikir kita. Disitulah. Maka Lailatul Qadar juga sama. Ya, 21, 23, 25, 27, 29. Dengan menekuk lidah, merapatkan gigi, hentikan udara yang berhembus dengan berhenti bernapas. Sama. Jadi metodologinya. Jadi semua juga sama. Setiap benda ini adalah tagoyur. Akibatnya karena tidak mau upgrade, apa hari ini Patri? Banyak orang nyelam ke dalam air mencari air. On gak? On. Banyak orang cari Allah ke Mekah. On gak tuh? On. Ada lagi orang pergi ke langit ketujuh mencari Allah. On gak tuh? On. Itu. Karena dia nggak sadar. Tadi akibat tidak mau mengupgrade, tidak mau mi'raj, akhirnya abring-abringan bawa obor cari api. Mana mas? Mau cari api? Yang kamu bawa itu apa? Obor. Oh, kalau obor bukan api mas? Oh bukan. Ayo sekarang. Nggak ngerti mana rozik, mana marzuk, mana abid, mana ma'bud, mana zikir, mana madkur, mana khalik, mana makhluk. Itulah si marjuk cari-cari api, padahal api itu si rojik bersama dirinya, ngerti nggak? Itulah kenapa wahada yuwahidu tauhid, dan kita ini harus kembali pada tauhid. Yang mencari, yang dicari. Akibatnya apa? Tidak upgrade, tidak mi'raj dari semua. Coba kamu pakai cinit-nit sekarang, ketawain mah orang. Makanya bunyinya kik. Tadi semua. Coba kalau HP cinitit bunyinya apa? Titit. Wah, kalau Apple gitu kan tadi. Coba lihat. Mobil L300 klaksonnya apa? Not. Kalau BMW perang. Pede. Klakson aja udah pede. Aduh ya kan. Saya itu kadang-kadang jengkel manusia yang tidak mau mengupgrade dirinya itu. Tadi karena dia nggak ngerti di situ, maka capek cari-cari rizki. Kemana mas? Cari rizki. Ayo, lu siapa? Itulah. Padahal kuncinya satukan rozik wal marzuk. Mana bisa pemberi rizki dengan penerima rizki? Mana bisa dipisahkan antara zikir dan yang mengingat, yang diingat. Bisa pisah gula dan manis? Nah itulah tadi rukun Islam itu juga nggak boleh dipisah. Jangan sampai Ramadannya bulan ini, nanti hajinya di 2 bulan lagi. Tadi sama aja kamu Patri ingin bikin nasi. Berasnya hari ini kumpulin, besoknya air, 2 bulan lagi baru nyiapin api, berasanya lagi baru nyiapin kompor. Rukun masak itu 5, 1 air, 1 kompor, 2 dandang, 3 air, 4 beras. Kalau ingin makan nasi,
disatukan. Itulah sadar. Orang sadar itu menyatukan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Walaupun syariatnya ada cicil, itu hanya isyarah melihat afal Allah pada sholatmu, pada puasamu, pada pada zakatmu. Makanya tadi ada syahadat syariat, sholat syariat, semua. Tapi tanpa yang hakikat, sia-sialah semuanya. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Sia-sialah yang kamu lakukan itu. Nah itulah yang harus dipahami, ya. Jadi semua tentang upgrade. Tadi semua. Duren mengupgrade. Barusan kita belah duren, materi. Kemarin waktu kita ke Malaysia itu duren musangking. Bijinya kecil, dagingnya empuk, tebal, lembut, rasanya manis, baunya harum. Tuh. Itu. Harganya mahal. Nah, kamu pun pasti mahal kalau begitu. Kenapa sekarang? Kenapa saya nggak ada yang mau ngerjain saya ya? Kenapa saya duitnya nggak ngembang-ngembang? Ya kamu itu masih murah. Nah, semua. Ya. Makanya tadi anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wagoli. Iksirun wagoli apa? Buah iksir, pohon iksir yang mahal. Tuh, kalau sudah disatukan, anta samsun, anta bad, kawinkan samsun dan badrun. Nah badrun itulah isra, samsun itulah mi'raj. Luarnya samsun, dalamnya badrun. Luarnya syariat, dalamnya itu sudah. Ya Allah, anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa goli, anta misbahu suduri. Tuh, kalau iksirun wa goli, kamu itu adalah pohon surga yang sudah tadi. Pada saat durian sudah di-upgrade sampai duri hitam, mahal nggak? Pada saat HP dari Cinipin sudah di-upgrade sampai iPhone, mahal nggak? Pada saat mobil dari L300 menjadi Pajero, mahal nggak? Mahal. Jadi jangan nanya-nanya, Allah kenapa saya murah ya Allah? Kata Allah, lu memang murahan. Karena lu nggak mau upgrade, nggak mau berubah dari semua. Rumah pengen di-upgrade, maka tadi malah Pak itu jangan-jangan bini pengen di-upgrade juga. Tadi selamat, lu bini pengen di-upgrade tadi. Itu ya. Jadi jin ini semua sahabat adalah jin, kita jin juga adalah kita. Maka hari ini kata Abah, jin itu sedang berpesta pora. Bahkan rajanya jin yang disebut iblis itu sudah demo, kata Abah juga. Sekarang dia udah demo Mas Usman. Jadi sekarang demo mereka semua. Dulu berbondong-bondong datang ke iblis. Iblis bilangin ke Allah pada saat dia diusir, qala fahruj minha fa innaka rajim wa inna alaika lanata ila yaumiddin. Ya Allah, bilang ke Allah dong, minta waktu. Qala rabbi fa'andirni ila yaum. Sekarang enggak datang pada Allah. Ya Allah, kita minta mati aja ya Allah. Kenapa kata jin itu? Aduh, manusia lebih parah dari gua sekarang. Betul sekarang ini. Maka tuyul minta mati. Kata tuyul, saya dari kecil, itu kan bangsa jin juga itu. Dari kecil saya nggak pernah pakai baju, tapi saya rajin cari duit. Manusia males, saya takut ketularan manusia, saya minta mati aja. Kata lagi pocong, acolok. Kenapa pocong? Kata iblis, saya juga minta mati. Emang kenapa? Saya dari mati, baju tetap ini satu. Manusia tiap maghrib malam di mall. Apalagi nanti bulan puasa pertengahan, semua udah nggak ada yang di masjid, semuanya di mall. Saya takut rusak oleh manusia, saya minta mati aja. Wah, kata iblis, masuk akal. Proposalmu saya pertimbangkan. Semua ya begitu. Datang lagi Kunti, hihihi, bajunya semua. Lagu, kenapa Kunti lu datang? Saya juga minta mati. Emang kenapa? Saya ini hidup kadang-kadang di batu, kadang di pohon, kadang di mana. Saya happy, senyum, ketawa terus setiap hari. Manusia sudah punya rumah bagus, punya apa semua, kerjaan bagus, ngeluh dan ngeluh.
nangis, saya minta mati aja. Masuk akal kata iblis, saya akan catat dan pertimbangkan gitu kan. Tadi habis itu datang juga Roro Kidul Patri, datang tengkong kereta tengkong gitu. Loh, ada apa Nyi Roro? Gitu. Saya juga tidak mau lagi jadi Ratu Kidul tuh. Gitu kata Risma. Kenapa? Saya walaupun di laut, saya tutup aurat saya pakai kebaya, tapi perempuan sekarang pakai jilbab tapi pantatnya kelihatan. Aduh, yang terakhir siapa? Yang terakhir Jelangkung. Saya juga mau mati kata Jelangkung. Kenapa Jelangkung kok ikut-ikutan? Saya datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Tapi Ustadz Mbak Kiai sekarang kalau datang harus dijemput, pulang harus kasih oleh-oleh dan ongkos. Ini candaan. Tapi masuk. Inilah sahabat kata saya juga hari ini. Abah kemarin baru mendamaikan ada satu tempat, datang bapak-bapak. Bah, warteg saya sepi bah. Kenapa? Warung saya itu banyak lalat semuanya. Saya lihat, oh ternyata ada yang ngirim tuh jin dari semua. Tadi semua. Lah sekarang nih Pak restoran itu, aduh ampun dah. Yang jualan itu bukan orang lagi dah, udah. Kamu pergi pasar-pasar itu semua. Ya. Inilah hari ini manusia dikuasai bangsa jin. Kalau hari ini kita ada tidak melepaskan diri kita aslama, maka kehidupan kita tidak akan pernah sebagaimana masyhur pernah zaman Nabi Sulaiman, manusia menguasai bangsa. Maka tadi baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Abdul Jabbar wa ala alihi wa sahbihi. Tekuk lidah, rapatkan gigi, baca 7 kali pada dadamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Abdul Jabbar wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Ambun Jati. Nah, Ambun Jati juga sama. Pada peluru, pada pisau, pada golok, pada apa semua. Tidak akan lagi yang bisa menembusmu. Bukan oleh jin, tapi oleh hakikat penjaga khodam pada dirimu. Maka tadi khodam yang sudah Abah ajarkan, setiap orang sudah punya penjaga. Allah lah penjaga itu. Jangan juga berbuat syirik. Allah lah sebaik-baiknya tapi Allah mengutus untuk mengenyangkanmu, maka digantilah namanya dia si jagung, si nasi. Allah teh. Maka tadi yang disebut Allah itu wujud. Bagaimana wujudnya Allah? Pada segala bentuk yang ada, pada kerikil, pada pasir, pada apa? Dialah. Jadi kerikil itu utusan enggak? Kerikil itu utusan. Pasir utusan bukan? Utusan. Kayu utusan bukan? Utusan. Adakah makhluk di dunia ini yang bukan utusan Allah? Tidak ada. Maka inilah dia itu adalah sang kehadiran, sang wujud. Maka jadilah bangunan itu, kerikilnya dia, pasirnya dia, apanya dia, semua. Sampai tukang temboknya dia, semuanya. Kalau kamu ingin bebas dari bangsa jin, maka tauhidkan wahada yuwahidu tauhidan. Esahkan Allah pada segala apa yang kau lihat semua. Ya. Jadi Allah itu wujud, tapi wujudnya ada pada utusannya. Ada yang disebut si mangga, ada disebut si duren, ada disebut ikan mujair, ada disebut ikan mas. Ada semua. La maujuda illallah. Coba mulai kamu, kalau seandainya, kalau tidak, sholatku dihancurkan oleh jin. Dan itu sudah dikatakan oleh iblis surat Al-Hijr. Aku akan hancurkan illa ibadaka minhu, kecuali yang muhlas. Siapa yang muhlas? Yang sudah fana, yang sudah memandang kemanapun yang dia hadapkan, tiada lagi yang dia lihat kecuali ada Allah. Pada apanya? Pada adanya segala perkara. Maka Allah itu wujud. Tadi kata apa? Allah lah segalanya, tapi segalanya bukan Allah. Adanya. Ada satu banyak. Ada itu cuma satu. Maka jangan jangan tertipu pada objek, pada bentuk, pada rupa, pada nama. Maka disinilah tauhid mengajarkan kepada kata Abah juga ada identitas yang disebut ada. Tuh. Maka seluruh makhluk ini anggap saja lautan kopiko gitu.
ada kopiko, ada apa lagi? Sugus, apalagi relaksa. Tapi sebetulnya yang dibawa oleh sugus, kopiko, relaksa siapa? Gula dan berarti semuanya hanya Muhammad dan Allah. Karena pada saat tidak diberi identitas, kamu akan bingung. Semua dikasih nama Muhammad tadi semua. Ini yang ngumpul ini Muhammad, nengok semua. Tapi kalau ada identitas Usman, yang nengok dia doang, walaupun dia juga Muhammad. Nah, begitu identitas. Nah, inilah yang bisa dirusak oleh si jin itu, yang identitas semua. Inilah yang harus dirubah, identitas tadi semua. Maka ngomongin Adam, identitas. Ngomongin Adam, segala perkara yang punya nama tadi semua. Tapi di sebalik segala punya Adam ini adalah Muhammad. Pada hidupnya satu, itulah. Kalau kamu ingin bebas dari bangsa mereka, supaya sholat kamu aman, dzikir kamu aman, puasa kamu aman tadi semua. Jangan terjebak pada bentuk dan rupa tadi semua. Coba kata Abah juga, kalau seandainya gelas kaca ini, si kaca ini hanya disebut kaca, makanya yang berbentuknya begini disebut kaca, yang disebutnya dalam piring kaca, yang spion kaca, ya tentu susah. Maka Abah suka katakan, di depan meja Abah itu ada meja kayu, ada kursi kayu, ada kusen kayu, ada pintu kayu, ada plafon kayu, bahkan didorong ke Mang Dedi gerobak kayu, ada gantung di situ tasbih. Coba kalau dipanggilnya, Pang ambilkan kayu, yang mana? Itulah butuh identitas. Si tasbih, si beja, si kursi, nah tadi si Somad, si Ujang, si Udin, itu semuanya identitas si Adam pada wujud Muhammad pada hidup Allah. Coba cerdas dari semua. Kalau mau mengupgrade, maka disitulah iblis tidak akan berani menyentuhmu selama kau sudah mukhlas. Nah, itulah mukhlas dari semua ya. Jadi sekali lagi, segala yang disebut Adam itu identitas tadi semua pada wujud Muhammad. Apalagi kalau lucu lagi kalau dipanggil Allah semua. Allah. Tadi. Maka wa allamal Adam asma'akul, semua Adam itu Allah berikan adalah untuk nama tadi semua. Walaupun dibuat dari kayu semua, pada saat ambilin kayu, padahal maksud Abah adalah tusuk gigi dari kayu. Si Asep ngambilnya meja. Wah, ada yang seri Somad. Kalau semuanya nama Somad, yang mana Somad? Yang ini berkumis, yang ini pelontos, yang ini begini, yang ini, nah, itulah semua. Maka kita ini harus cerdas tadi semua ya. Itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan. Sehatlah semua. Pada dasarnya sekali lagi kita rojong doang kepada teman-teman kita Muhammadiyah yang besok. Tapi ambil hakikat dari saum. Tapi kalau Abah sendiri dari kemarin pun sudah Ramadan tadi semua. Abah nggak pernah nunggu-nunggu, sejak mulai Muharram pun sudah puasa. Karena puasa itu sepanjang waktu. Apa yang kau imsak? Merasa wujud, merasa hidup, merasa mendengar, merasa bicara, merasa bergerak, merasa diam, merasa bisa, merasa soleh, merasa pinter, merasa tahu. Coba pandangkan. Tidak ada istilah sombong pada dirimu karena kamu sudah mati. Guru saya mengatakan al-inabah. Maka kenapa di Suralaya membuat inabah? Kalau bahasa inabah berarti kembalikan semua lapisan bulu, kulit, daging, tulang, darah, sumsum. Maka dikirnya sudah bukan lagi dikir syariat, tapi dikir kullu jasad. Dikir seluruh bagian tubuh, bulunya dikir, kulitnya dikir, dagingnya dikir, tulangnya dikir, sumsumnya dikir, semuanya. Bahkan bicara, mendengar, melihat, zikir. Maka kalau sudah begitu adalah kamu hanya menikmati. La sautin la harf. Nggak ada suara, nggak ada hu. Setinggi-tingginya dikir adalah
lupa. Pada saat zikir dan madkur sudah satu, lupa lagi. Siapa yang mengingat, siapa yang diingat. Kalau kamu masih ingat, berarti masih ada kamu yang mengingat, dia yang diingat. Bahasa. Makanya tadi setinggi-tingginya dikir itu lupa. Sementara sholat dikir bukan? Dikir. Doa dikir bukan? Dikir. Tadi semua ya. Karena doa as-salat li dzikri. Tuh. Berarti perlu minta enggak? Ya enggak, karena rojik sudah bersatu dengan marzuk. Tadi semua tadi. Abid sudah menyatu dengan ma'bud. Gula sudah nyatu dengan kopi kok sudah nyatu dengan gula dan Coba kamu pisahkan antara kopi kok yang kotak hitam itu gula dan manis. Mana coba pisahkan? Bisa enggak? Ya enggak bisa. Tuh di situ. Diam juga tadi. Karena syariat sudah melebur pada torikot melebur pada hakikat melebur pada makrifat. Semua. Tapi bukan pengetahuan makrifat, tapi makrifat dengan ilmu makrifat itu beda. Maka makrifat itu contohnya jelantrah itu minyak yang udah dipakai. Tuh. Maka kalau orang sudah makrifat itu paling yang nampak itu galendo. Tahu nggak? Kalau kamu bikin minyak keletik yang sisanya apa tuh? Nah, itu kalau di Jawa apa namanya? Beludu. Nah, itu paling ketahuan saja beludu. Beludu manis gak? Manis. Semua tuh. Gurih, manis. Berarti di penghujungnya makrifat itu adalah rasa nikmat. Karena yang menikmati dan nikmat itu sudah satu. Semua ya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan semua. Maaf malam hari ini karena kita tadi ngajinya sedikit telat. Ya nggak apa-apa. Anggap saja malam ini hiburan makrifat tadi semua ya semua. Tapi intinya adalah semua makhluk itu wajib berubah. Kalau enggak, kamu akan dilibas zaman. Berhentilah abring-abringan bawa obor cari karena kamulah api itu. Berhentilah kamu adalah abring-abringan bawa tumpeng cari nasi. Berhentilah nyelam ke dalam air cari air. Wahai gula, berhentilah. Tadi sama sekarang ini orang kayak es batu, nggak sadar-sadar dirinya. Siapa kamu? Saya es batu. Siapa kamu? Saya es batu. Diam. Nggak mau mengembalikan. Padahal dia masih ngotot saya es batu, tapi dia lagi mencair. Lama-lama mana gua? Sama aja orang sekarang ini kayak lilin. Dia dikit la ilaha illallah. Lagi apa? Lagi cari Tuhan. Padahal tahu dia lilinnya makin pendek. Terus la ilaha illallah. Dia nggak sadar, tahu-tahu mati aja. Dia yang belum sempat kembalikan itu si parafinnya itu sudah meleleh ke bawah. Itu cirinya orang yang tidak sadar. Coba kamu sadari dari sekarang. Tadi semua sadari ya. Bahwa sesungguhnya itu adalah kamu itu adalah es batu, kembalikan pada air. Kamu itu gula batu, kembalikan pada air Kamu itu adalah garam, balikan kepada asin. Itu saja. Ya, itu saja. Mohon dimaafkan. Sehat semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sehat semua. Terima kasih. Ayo kita di ujung dengan sholawat tabibi qalbi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi
أجمعين. اللهم